Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, mulai minggu pagi hari ini kursi sudah ditambahkan dan jemaat boleh berkumpul untuk beribadah bersama. Selama ini yang kita hanya saling melihat di layar HP atau layar laptop kita, tetapi hari ini kita saling berjumpa. Mari kita saling menguatkan di dalam ibadah ini. Tetapi kita harus ingat bahwa tetap kita pakai masker untuk saling menjaga di dalam melaksanakan prokes. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menikmati ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, kami jemaat-Mu boleh berada di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dan kami sudah menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami hendak memuji Tuhan, kami hendak memuliakan Tuhan di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati jamahan Tuhan, dan kami boleh diberkati di dalam ibadah pagi hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam perjalanan, ataupun yang saat ini belum bisa bergabung bersama dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dan biarlah boleh menikmati juga persekutuan di dalam Tuhan, di tempat di mana mereka berada. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sudah hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa mulai minggu ini kami boleh beribadah dengan lebih banyak lagi jemaat yang berkumpul. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah pertemuan kami, persekutuan kami saat ini, kami boleh saling menguatkan satu sama lain. Terlebih ya Tuhan, kami boleh bersama-sama memuliakan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah kami semua boleh menikmati ibadah pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap peralatan yang kami pakai ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan semuanya boleh dipakai dan boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang masih mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Engkau memberkati jaringan internet dan mereka boleh menikmati ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan hormat bagi Allah. Bagi Allah
Jemaat, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kita kepadanya dengan sikap penyembahan. Bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari yang penuh dengan berkat Tuhan ini. Amin. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan seluruh ibadah pada pagi hari ini, terdapat di dalam Mazmur 145 ayat 4-5, demikian tertulis. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Silakan jemaat duduk, mari kita berdoa untuk anak sekolah minggu yang akan beribadah kepada Tuhan. Ayo anak-anak bisa maju ke depan, silahkan. Iya. Anak-anak maju ke depan, didoakan dulu. Tolong diajak ke depan, mana guru sekolah minggunya? Iya, ini anak-anak kita nih. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Ya, mari kita berdoa. Oh, ketua RT-nya ini anaknya Pak Hadi ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih bahwa Tuhan memanggil bukan hanya kami orang-orang dewasa beribadah kepadamu, tetapi anak-anak kecil pun Engkau sambut dengan kasih-Mu yang beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan menolong, memberkati semua para pelayan Tuhan yang akan membimbing mereka. Hamba berdoa untuk yang memimpin pujian, hamba berdoa untuk yang menyampaikan firman. Tuhan, kiranya Engkau satukan hati mereka di dalam melayani anak-anak kami. Dan kami berdoa juga Tuhan Roh-Mu yang Kudus memberikan kemampuan kepada anak-anak untuk tetap bisa menikmati ibadah kecil mereka. Dan Tuhan biarlah firman-Mu yang diberitakan mereka boleh dengar. Dan Tuhan bekerja melalui firman-Mu itu untuk membawa mereka hidup di dalam iman percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus yang mempunyai anak-anak kami ini, terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Anak-anak silakan kembali ke kelasnya ya. Ya kita berikan tepuk tangan anak-anak. Iya, bagus. Iya. Jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mengakui semua salah dan dosa kita. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti Misbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Sekali lagi nyanyikan, ku telah mati dan tinggalkan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menyertai hidup kami di dalam minggu-minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau membawa kami kembali yang sudah hampir lama tidak beribadah bersama. Dan kami boleh beribadah lagi bersama ya Tuhan. Satu sukacita, satu kerinduan yang Tuhan telah jawab pada hari ini. Karena kami begitu lama merindukan untuk beribadah seperti ini ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih. Dan biarlah waktu di depan kami ini Tuhan, tidak ada lagi halangan-halangan untuk kami beribadah bersama memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kebaikan Tuhan yang telah kami terima dengan cuma-cuma ya Tuhan. Apa yang tidak kami pikirkan, Engkau berikan, Engkau sediakan ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih. Tetapi kami juga menyadari bahwa hidup kami penuh dengan salah dan dosa. Kata-kata kami, pikiran kami, perbuatan kami, sering kami ikuti daripada kehendak Tuhan yang agung dan mulia itu. Tuhan, karena itu kami pada kesempatan ini mohon, ampunilah semua salah dan dosa kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami layak menghampiri Engkau, beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini. Bibir kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, dengan jaminan bahwa Engkau telah menebus, menyelamatkan kami. Firman-Mu yang kami juga akan dengar, biar Tuhan tidak terhalangi. Karena itu Tuhan, ampunilah semua salah dan dosa kami. Terpujilah Tuhan yang beranugerah kepada kami terus untuk mengampuni salah dan dosa kami, yang kami akui dengan tulus hati. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya undang jemaat bangkit berdiri, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Terambil dari Roma pasal 10 ayat 9. Mari kita membacanya bersama-sama karena ini perintah Tuhan untuk kita taati. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita untuk mampu melakukan perintah baru Tuhan kepada kita. Amin. Jemaat silakan duduk, kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kasih salam kanan kiri. Wajahnya masih ingatkah? Atau semakin bulat? Atau semakin padat? Semuanya ya. Waduh, luar biasa. Puji Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita satukan hati. Kita berikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam hidup kami hanya di dalam
katakan bersama. Jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita nikmati masuk hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Mari rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari dengan segenap mengiring-Mu Seumur hidupku, masuk dalam haleluya. rencana-Mu Bapa. Ya Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Oh haleluya. bukan teguh
itulah kerinduan kami. Hidup kami memuliakan Tuhan. Inilah kami umat-Mu GKRI Indonesia Letea. Pakailah, jadikan kami bejana-bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita bersuka cita bersorak-sorai. Haleluya. Kita katakan bahwa Yesus itu Tuhan kita. Amin. Karena Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dinubuatkan oleh para nabi, kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Katakan dari mulai datang keselamatan kami. Kaulah Tuhan angkatlah di bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan meminta. Yesus, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan meminta selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi, kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Katakan, dan dari itulah datang keselamatan kami. Kaulah Tuhan angkatlah di bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan meminta selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan meminta selamanya. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan ya. Detik ini, saat ini kita bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat Bapak Ibu. Mari, jangan pernah ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Pernah ku ragu akan
Ragu akan kesetiaanmu bagiku Raja dalam hidup saya Yesus Raja dalam hidup saya selamanya tanyakan Tuhan berkeberatan kuasamu berkurang bagiku tak nyata denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan. Damai sejahtera Allah. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur di dalam Mazmur 120 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Iya. Mazmur 120 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu? Hai lidah penipu. Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arah. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek. Karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka mengendaki perang. Mari tundukkan kepala, kita mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun banyak tantangan godaan di sekitar kita yang menggoyahkan iman kita, namun satu hal, kita harus tetap percaya. Haleluya. Terima kasih. Katakan hatiku percaya, hatiku ada yang bisa jawab? Pitados 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 dan sapitados Gusti. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust
my heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari berdiri bersama-sama, katakan hatiku percaya. Mari dengan segenap hati katakan, selalu percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin secara iman kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami yakin itu. Tapi ketika kami masuk dalam hidup kami, realita hidup kami terkadang tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Itu karena keinginan daging kami, karena itu kemauan kami sendiri, sehingga kami kadang-kadang ragu atas penyertaan Tuhan. Kami tidak terima dengan apa yang kami hadapi, dan kami kadang-kadang mungkin tidak bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan disegarkan kembali, disadarkan kembali bagaimana kami bisa melihat antara keraguan dan kepercayaan melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong hamba-Mu yang menyampaikan, yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan pakai, dan juga setiap kami yang akan mendengarkan. Buka hati kami, buka telinga kami, pikiran kami, untuk bisa menerima firman dengan sukacita dan mau belajar melakukan firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saya akan kembali Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kalau bisa dibilang ini adalah reuni pertama setelah 2 tahun kita berpisah, betul ya? Reuni pertama setelah 2 tahun berpisah. Tadi Pak Heru bilang, wah pas 2 tahun, Maret. Kita Maret kan online kan, sekarang 2 tahun Maret kita bertemu lagi. Biasanya Bapak Ibu sekalian, 2 tahun tidak ketemu, itu ekspresi kangennya itu kelihatan. Biasa kalau dari jauh kelihatan lari langsung peluk, wah aku kangen sama kamu gitu. Tapi nggak mungkin kan kita begitu. Tapi paling tidak momen yang minggu pertama ini terjaga panas apinya. Gitu. Jangan hanya pertama lama tidak ketemu lalu semangat, lalu kemudian berbulan-bulan turun lagi semangatnya. Jaga semangat ini, teman-teman, Bapak sekalian. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini. Kita akan baca di dalam Matius pasal 11 ayat 1 sampai 15. Antara ragu dan percaya. Antara ragu dan percaya. Matius pasal 11 ayat 1 sampai 15. Matius 11 ayat 1 sampai 15. Ya, saya akan minta singer membaca, ada 2 orang ya. Mungkin Kak Bu Susan akan baca ayat 2 sampai yang ke-6. Kemudian nanti Kak Arta akan 7 sampai 15. Matius 11 ayat 2. Matius 11 ayat 2 sampai 15. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya,
Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyahkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Ayat 11 sampai 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Firman Tuhan akan menguatkan dan menghibur kita hari ini. Bapak dan saudara, saya membaca satu buku, Dangerous Calling, yaitu panggilan berbahaya. Di dalam salah satu bab, yaitu sudah biasa. Saya akan mencoba menjelaskan makna yang saya dapatkan dari pembacaan buku ini. Sudah biasa. Paul David Tripp, penulisnya, mengatakan bahwa orang Kristen bahayanya ada satu bahaya, yaitu sudah biasa. Saya ulang lagi, ada satu bahaya orang Kristen, yaitu sudah biasa. Apa maksudnya? Setelah saya membaca buku itu, dia mengingatkan kepada orang Kristen bahwa orang Kristen akan jatuh pada hal yang dianggap sesuatu yang bagus, yang penting, tapi karena sering dilakukan menjadi hal yang biasa. Dia memberikan contoh misalnya, ketika Bapak Ibu masuk gereja pertama kali misi Aletheia, melihat mimbar, melihat bangunan gereja kita, pasti kita akan mengagumi, indah bukan? Sangat indah gereja ini. Bahkan teman saya berapa kali datang, sekali datang naik ke atas melihat gereja ini, bagus ya. Nggak menyangka di luar itu rukoh, tapi dalamnya kok bagus. Nah, saya tanya, kalau kita setiap hari di sini, masuk keluar, apakah kekaguman kita terhadap gedung ini sama dengan pertama kali kita lihat? Sama enggak? Udah biasa kita lihat lah. Kita anggap sudah biasa. Memang indah, tapi kita sudah tidak mengagumi lagi kayak seperti pertama kali kita lihat. Nah, ternyata bahaya ini Bapak sekalian, itu juga terjadi kepada orang Kristen. Ketika misalnya ya, kita hamba Tuhan ya, ini kritik pertama tuh hamba Tuhan dulu. Para pendeta, para hamba Tuhan. Setiap hari baca Alkitab. Di sekolah teologi belajar firman Tuhan. Mata kuliahnya tentang Alkitab. Sharingnya tentang Alkitab. Saking banyaknya bahas tentang Alkitab. Hamba-hamba Tuhan, mahasiswa teologi itu hanya bisa menyampaikan Alkitab, bisa membahas Alkitab, tapi tidak mengagumi Alkitab itu lagi. Nah, bahaya Kristen jemaat, ya, karena kita sering ibadah, mungkin sering berdoa, kita tidak menganggap spesial lagi ibadah itu. Tidak menganggap itu berdoa itu penting lagi, karena sudah biasa. Kegaguman kita udah hilang. Nah, termasuk dengan Tuhan. Kita sering mendengar firman Tuhan. Kita sering dengar tentang Tuhan Yesus dan sebagainya. Kita tahu Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat. Sudah biasa, lama-lama kita dengar udah biasa. Oh, dengar Injil udah biasa. Salib biasa. Kenapa? Sering kita dengar. Tetapi, dan bukunya mengatakan, kalau kita sampai kehilangan esensi,
dan tidak mengagumi lagi tentang Injil, tidak mengagumi Tuhan lagi, kita akan kehilangan makna semuanya. Termasuk pelayanan Tuhan. Udah biasa melayani Tuhan, tapi kalau tidak mengagumi tentang pelayanan yang kita lakukan, bahwa ini untuk Tuhan, akan biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan. Nah Bapak sekalian, saya berharap hari ini, di masa Prapaskah, setiap tahun kita merayakan Paskah, betul sih? Setiap tahun kita merayakan Prapaskah. Yesus mati, Yesus mengasihi. Kita terlalu sering merayakan Prapaskah, tapi kalau tidak mengagumi inti dari berita Paskah itu, kita kehilangan makna. Kehilangan sukacita Paskah itu. Nah hari ini saya mengajak kita semua Bapak sekalian, kita mengagumi. Ya, mengagumi. Kita memang sudah biasa, sudah sering melakukan ibadah, tapi kita mengagumi Tuhan yang kita sembah. Hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana Yohanes membaptis, ya, mengalami keraguan. Tiba-tiba mengalami keraguan. Sangat unik bagi saya. Coba kita lihat ya, Bapak sekalian. Kita mulai satu-satu bagaimana kehidupan Yohanes membaptis. Nah, kita akan melihat. Khotbah pertama, Pak Fikirai, masih ingat tak? Minggu pertama. Pak Fikirai khotbah tentang apa? Yohanes membaptis berkata, inilah anak domba Allah. Betul kan? Bahwa Yohanes membaptis mengumumkan, mengproklamasikan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Kemudian minggu kedua, Pak Agus khotbah tentang apa? Bahwa Yohanes berkata bahwa Yesus semakin tinggi, aku semakin kecil. Satu bentuk bahwa Yohanes menyadari bahwa dia bukan Tuhan, dia hanya pelayan. Tuhan Yesus ditinggikan. Artinya Yohanes percaya saat itu, dia tahu siapa dirinya, dia tahu siapa Yesus. Kemudian minggu ketiga, Pendeta Rio khotbah tentang makna baptisan Yesus. Ketika Yohanes membaptis Yesus, sebelum membaptis, Yohanes bilang apa? Aku tidak layak membaptismu. Kamu yang membaptis saya, kata Yohanes membaptis. Yesus bilang apa? Enggak apa-apa, supaya tergenapi rencana Tuhan. Lalu dia membaptis Yesus. Nah pertanyaannya, dalam perjalanan Yohanes membaptis, dia percaya siapa itu Yesus. Dia tahu siapa yang dia layani. Tetapi kenapa pasal 11, tiba-tiba Yohanes membaptis itu muncul keraguan. Muncul keraguan. Nah kita lihat, kita akan meneliti keraguannya kenapa sih. Dan itu menjadi pelajaran penting buat kita hari ini. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ayat kedua, semua Bapak sekalian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi Yohanes membaptis, waktu Yohanes membaptis Yesus pada pasal ketiga, pasal 4 Yohanes di penjara. Oke, posisinya Yohanes membaptis pasal 4 udah di penjara. Pasal 11, waktu mendengar pekerjaan Kristus, lalu Yohanes membaptis menyuruh murid-muridnya untuk apa? Untuk bertanya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Loh, kok bisa Yohanes bertanya lagi? Bukankah dia yang bersuruh-suruh bilang, inilah anak domba Allah. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia bilang, membuka tali kasut pun aku tidak layak. Dia semakin tinggi, aku semakin kecil. Yohanes tahu. Kenapa sekarang dia tanya lagi? Bukan, apakah engkau yang datang itu? Kenapa dia ragu Bapak sekalian? Kan muncul pertanyaan besar ya. Yohanes Pembaptis, dari pasal 1, 2, 3, dia melayani Tuhan Yesus. Sekarang dia tanya, apakah engkau yang datang itu? Nah, kita akan meneliti, kenapa dia bisa ragu, Bapak sekalian. Mari saya akan memberikan sedikit berapa jawaban, alternatif. Nanti saya akan pilih mana yang bagi saya paling tepat. Ada yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu berhati-hati. Kenapa? Karena setelah mendengar perbuatan Mesias, ayat 2 kan, setelah mendengar pekerjaan Kristus. Karena saat itu banyak yang melakukan pekerjaan Mesias, tapi bukan Mesias, palsu gitu. Nah, Yohanes bilang, benar nggak sih ini Mesias? Nah, ini pendapat pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Yohanes itu sebenarnya menanti penghakiman akhir. Dia kan di penjara ya. Dia melayani Yesus. Dia menyampaikan tentang keselamatan, tentang kerajaan Allah, tapi posisinya dia di penjara. Bagi dia, kok bisa ya? Saya ditugaskan untuk menyampaikan kerajaan Allah, tapi posisinya saya di penjara. Saya ditugaskan menyampaikan kebenaran, tapi kok saya di penjara? Nah, dia di penjara kenapa, Bapak sekalian? Yohanes Pembaptis di penjara karena dia menyampaikan kebenaran, dia menegur Raja Herodes yang menikah istri saudaranya Filipus. Menikah Herodian. Ya, Herodias ya.
Ini kan Herodias, saudara istrinya Filipus. Dan Yohanes bilang, nggak boleh kamu ngambil istri saudaramu. Ditegur. Ketika ditegur, Herodes marah, dipenjarakan. Kan jadi masalah kan di dalam pikirannya Yohanes Pembaptis. Saya ditugaskan menyampaikan kerajaan Allah. Saya dipenjara. Saya ditugaskan menyatakan kebenaran, tapi kok saya dipenjara? Sehingga banyak penafsir mengatakan bahwa sebenarnya Yohanes Pembaptis itu sedang menantikan penghakiman akhir, artinya pembebasan sejati. Bahwa Mesias yang dipercaya itu memang melakukan pekerjaan Kristus, memang melakukan mujizat dan sebagainya. Kita akan bahas nanti ayat 4 dan 5. Tapi juga membebaskan bahwa kita free. Kita bebas dari penjajahan atau penghakiman. Itu akan menghukum orang-orang jahat gitu loh. Itu yang diharapkan Yohanes. Tapi sampai terakhir di penjara, Yohanes menunggu, kapan nih musuh-musuhnya dihukum? Kok nggak dengar itu? Malah dengar pekerjaan Kristus. Maka dia ragu. Apakah engkau yang datang itu? Nah, Bapak sekalian, ternyata saya lebih setuju yang kedua. Memang Yohanes Pembaptis itu mengalami namanya paradoks. Nah, kuncinya adalah paradoks. Saya akan mengajak pikiran tentang paradoks. Itu akan menjadi inti khotbah nanti sampai akhir. Supaya kita tahu bahwa kehidupan kita banyak paradoks. Untuk lebih memahami, saya akan bedakan antara kontradiksi dengan paradoks. Tahu kontradiksi enggak? Kontradiksi adalah premis A dan premis B itu berlawanan misalnya. Saya Indonesia, ibu kotanya Indonesia. Premis 1. Benar enggak? Benar. Bandung adalah ibu kota Indonesia. Premis 2, benar enggak? Salah. Ini disebut dengan kontradiksi. Tetapi kalau paradoks, premis 1 dan premis 2 itu tidak ada yang salah. Misalnya, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah manusia. Semua benar enggak? Benar loh. Yesus 100% Allah, 100% Allah, 100% manusia. Paradoks. Seakan-akan bertabrakan, tapi saling itu dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Nah ternyata, Bapak sekalian, paradoks ini dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Apa paradoksnya? Paradoks kehidupannya Yohanes adalah bahwa orang yang percaya Yesus, orang yang menantikan kerajaan Allah, itu tidak serta-merta bebas dari masalah. Orang yang menantikan kerajaan Allah, tidak serta-merta berarti tidak ada penderitaan. Nah, Yohanes pikirannya dia adalah bahwa orang yang mengikut Tuhan, yang menantikan kerajaan Allah, pasti akan mendapatkan kemenangan saat itu. Tapi dia lupa bahwa ada satu paradoks. Bahwa menantikan kerajaan Allah, engkau harus mengalami penderitaan. Paham ya Bapak ya? Dia berjuang loh, Yohanes Pembaptis berjuang, bagaimana sih? Saya mau ikut Tuhan tapi kok saya menderita? Nah justru ini adalah inti dari firman Tuhan Bapak sekalian. Bahwa dalam kehidupan Kristen, dalam Alkitab itu banyak paradoks. Justru ajaran ini mematahkan ajaran-ajaran yang mengagungkan satu bagian aja, misalnya gini. Orang Kristen pasti sehat. Orang Kristen pasti kaya. Itu salah itu. Itu kontradiktif dengan Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa siapa yang mengikut aku dia menyangkal dirinya, memikul salib. Betul gak sih? Nah ini paradoks Bapak sekalian. Jadi keraguan Yohanes Pembaptis karena dia belum siap menghadapi paradoks ini. Dia di penjara. Tapi satu sisi kata kerajaan Allah mau datang. Bagaimana nih? Kok seakan-akan kontradiksi? Itu paradoks. Nah, Bapak sekalian aplikasinya begini. Kita orang Kristen akan menghadapi paradoks-paradoks kehidupan akan terus-menerus sampai kita dijemput oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah berpikir bahwa supaya saya bisa hidup nyaman, tenang, itu tidak ada masalah. Itu salah banget. Itu pemikiran yang bagi saya bukan pikiran Alkitabiah. Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan kegagalan, Tuhan mengizinkan banyak masalah. Itu sebenarnya untuk sesuatu yang baik untuk kita. Saya akan memberikan sedikit gambaran Bapak sekalian. Ini aplikasi buat kita ya. Saya pernah sharing dengan seseorang. Kalau engkau, saya bilang, jika kamu, berarti seusia ya kalau saya udah ngomong gitu. Hidupnya sukses terus, berjalan baik, tanpa ada masalah. Apa yang terjadi? Engkau akan jadi sombong. Engkau akan lupa diri. Engkau akan menganggap kamu hebat. Tapi ketika dalam perjalanan hidupmu, kamu ada kegagalan, kamu ada sesuatu yang masalah buat kamu, kayak akhirnya merenung, kan membuat kamu sadar kan, bahwa kamu terbatas. Dan yang kedua, setelah kau punya masalah itu, kau bisa menjadi pelajaran buat orang lain. Ketika orang lain punya masalah yang sama.
Saya bilang, ini penting. Jangan menganggap bahwa semua yang kita jalani ini semua berjalan baik. Wah, itu sangat merusak iman Kristen justru. Iman Kristen sesungguhnya adalah kita siap menghadapi paradoks. Bahwa mengikut Yesus, itu memang kita akan selamat. Tapi mencapai keselamatan nanti bertemu Yesus, kita akan menghadapi penderitaan. Paradoks ya, katanya selamat, hidup enak di surga, tapi di dunia menderita. Itu paradoks. Nah, Bapak sekalian, kita akan lanjutkan. Ayat 3-4 dikatakan, Yohanes Pembaptis itu ketika bertanya, apa jawaban Yesus? Ketika Yesus Pembaptis bertanya, apakah engkau yang datang itu? Yesusnya jawab apa? Kita lihat. Ayat yang ke-4 dan 5. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak sekalian, Yesus mengingatkan pada Yohanes Pembaptis, jangan lupa, kan kamu sudah dengar, dan kamu sudah lihat sendiri, kata Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan? Perbuatan Kristus apa yang didengar? Yaitu bahwa orang buta bisa melihat. Kemudian orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang kusta bisa menjadi sembuh. Orang yang tuli bisa mendengar. Orang bisu bisa bicara. Bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Dan ini kan perbuatan Mesias tahu sebenarnya. Ini sudah bukti cukup bahwa saya ini Mesias. Kenapa kamu masih ragu? Nah, ini juga pelajaran penting buat kita sekalian. Seringkali Bapak sekalian, apa yang kita pahami, apa yang kita tahu, ketika realita hidup menghantam kita, kita tidak bisa menyambungkan apa yang kita tahu dengan apa yang kita hadapi. Sekarang tidak sinkron gitu. Misalnya gini, Bapak Ibu tahu enggak Tuhan menyertai kita? Bapak Ibu tahu enggak bahwa Tuhan Yesus baik? Kita tahu itu, Tuhan Yesus baik. Tapi ketika ada masalah datang, kita bilang apa? Tuhan, kita seakan bilang Tuhan tidak baik. Kenapa? Apa yang kita pahami belum tentu bisa disinkronkan dengan apa yang kita pahami, realita hidup. Jadi tidak menjamin orang yang tahu, yang mengerti, itu bisa langsung diterapkan dengan kehidupan realita hidupnya. Inilah paradoks, ini lagi-lagi paradoks. Bapak sekalian, ini teguran buat saya loh, serius. Saya kan sering memberikan masukan atau sharing dengan pemuda-pemuda. Ketika ada masalah, mereka tanya, "Kok Eri gimana nih?" Ya, harus ini mengandalkan Tuhan. Tetap bersyukur. Wah, hamba Tuhan biasa begitu. Tidak salah, memang tidak salah. Tapi ketika apa yang saya pahami dan saya menghadapi sendiri, pemahaman saya kadang-kadang tidak bisa sinkron dengan realita hidup saya. Yohanes Pembaptis tahu enggak Yesus melakukan mujizat? Yohanes Pembaptis tahu enggak Yesus membangkitkan orang mati? Tahu loh. Kok masih ragu? Apa yang dia paham, apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, belum tentu bisa membuat dia ini tetap yakin 100%. Maka refleksi yang kedua adalah Yohanes yang sebesar ini saja bisa ragu. Apakah kita orang Kristen? Yohanes Pembaptis saja yang tokoh besar bisa ragu. Apakah kita? Jadi jangan pernah menganggap kita kuat, yang pernah menganggap kita sudah sungguh-sungguh kokoh dan percaya. Kita perlu untuk dicek benar-benar. Apakah kita sungguh punya keyakinan sungguh atau tidak. Kalau memang kita ada keraguan, jujur, ungkapkan. Katakan kalau kita memang ragu, gak apa-apa loh. Nah, saya akan memberikan dua keraguan ya. Keraguan yang pertama memang keraguan yang memang tidak percaya, langsung nolak. Tapi keraguan kedua adalah gini, membuat kita semakin mencari lebih tahu. Misalnya gini, ketika ada satu informasi disampaikan bahwa COVID sudah hilang, kita kan biasa ragu kan? Ragu. Nah, keraguan itu membuat kita semakin cari tahu. Benar nggak sih COVID hilang? Cari tahu. Nah, saya berharap keraguan kita itu membuat kita semakin tahu, ingin mengenal Yesus. Benar nggak sih? Apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini, saya ingin cari tahu. Benar nggak sih paradoks itu ada dalam Alkitab? Cari tahu dalam Alkitab. Mungkin ragu Bapak Ibu dengan khotbah hari ini. Masa sih, benar nggak sih? Cari tahu. Keraguan sebenarnya tidak semua negatif. Keraguan bisa membuat kita semakin lebih cari, lebih tahu. Benar enggak yang kita dengar ini? Oke? Nah, mengatasinya gimana Bapak sekalian?
Ternyata Yesus memberikan solusi kepada Yohanes Pembaptis, termasuk pada pendengar. Bagaimana menghadapi keraguan. Ayat yang ke-7 sampai yang 15. Itu menjadi satu refleksi buat kita juga. Bagaimana sebenarnya kita menghadapi keraguan. Kita lihat satu-satu ya, Bapak sekalian. Saya akan percepat. Ayat yang ke-7 dikatakan setelah murid-murid Yesus pergi, ya. Setelah murid Yesus pergi, kemudian ada pertanyaan, 3 pertanyaan yang sama. Pertanyaan pertama itu oleh Yesus kepada pendengarnya saat itu. Apa pertanyaan? 3 pertanyaan itu. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Untuk apakah kamu pergi? Untuk apakah kamu pergi? 3 kali ya. Perhatikan ayat 7, 8, dan 9. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Terus kemudian apa? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari. Ayat 8. Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tepatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Bapak Ibu kalau baca sekilas bingung ya. Apa maksudnya gitu. Dan waktu saya baca pertama kali saya bilang, iya maksudnya apa ya? Kok Yesus memberikan pertanyaan 3 ini? Ini tentang siapa? Ini mau mengarah kemana sih? Nah setelah saya mendalami dan saya melihat beberapa komentari, ternyata ini salah satu cara bagaimana Yesus itu menolong ya pendengarnya saat itu menghadapi keraguan sebenarnya. Yesus saat itu mengevaluasi Yohanes Pembaptis sekaligus mengidentifikasi kembali siapa tuh Yohanes Pembaptis. Jadi sebenarnya cara menghadapi keraguan adalah mengevaluasi lalu mengidentifikasi siapa dirinya, siapa Yohanes Pembaptis. Kita lihat dulu ya. Ketika Yesus bertanya, "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun?" Ditanya, "Untuk apa ke padang gurun?" Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari. Itu adalah gambaran tentang apa? Tentang ada 2 tafsiran. Ada yang bilang itu sebagai tentang kelemah lembutan atau kebimbangan, karena kan bulu kan goyang-goyang ya, tentang kebimbangan. Tapi dikatakan Yohanes Pembaptis tidak bimbang loh. Ini sebenarnya pujian Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Sebenarnya ini pujian Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Pertama bahwa Yohanes Pembaptis tidak goyang sebenarnya awalnya. Dia tidak seperti ini ya, bulu. Kemudian Yohanes Pembaptis juga tidak berpakaian baju halus, artinya dia hidup sederhana. Dikatakan apa? Pakai ini kan, kulit binatang kan kata Alkitab. Diikat pinggangkan. Jadi hidupnya Yohanes Pembaptis itu sederhana. Beda dengan raja-raja. Sebenarnya juga mengkritik Herodes juga Bapak sekalian. Herodes yang punya dinasti. Ya, bulu ini juga menggambarkan tentang dinasti. Kemudian punya pakaian yang mewah, tentang kemewahan. Tapi Yohanes Pembaptis justru bertabrakan dengan kehidupan kemewahan, dia hidup sederhana, tapi dia juga dikatakan bukan dinasti, tapi dia seorang pelayan. Masih tahu maksudnya Bapak Ibu? Bahwa Yesus sedang memuji Yohanes Pembaptis bahwa dia itu sebenarnya punya hal yang positif. Jadi Yesus ingin membuat Yohanes Pembaptis ingat, sadar. Ingat, reminder, ingat kamu ini siapa? Kamu masih ingat ya, kata kamu memang harusnya hidup sederhana, kata Tuhan Yesus. Memang kamu akan mengalami penderitaan. Kamu memang pelayan bukan pemimpin. Terus dikatakan apa? Artinya Yesus ingin ngomong begini loh bahasa saatnya. Kamu menderita di penjara, ya memang wajar. Memang kamu harus begitu. Gitu. Paham gak sih Bapak sekalian? Misalnya gini ya, Bapak Ibu kalau misalnya ada mau konseling ya. Misalnya Gita atau Bayu datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku kok menderita ya, sakit. Kok aku mengalami penderita terus ya? Lalu pendetanya bilang gini, Pak Rio bilang, ya memang kau harus menderita. Itu jawaban sarkasme Yesus kalau ada yang mengatakan begitu. Dan itu semua membuat kita sadar loh. Iya ya. Kenapa saya memprotes apa yang saya lakukan? Kenapa saya mengkritik apa yang saya lakukan seharusnya? Paham gak sih Bapak sekalian? Bahwa kita harus menderita kan ikut Yesus kan. Ketika kita menderita, kenapa kita tanya harus menderita? Paham ya? Nggak perlu ditanyakan lagi, gitu loh. Jadi kalau kamu menderita ya sudah. Memang sih kita harus menderita. Itu cara menghadapi keraguan. Ingat, memang kamu dipanggil untuk menderita. Buktinya apa? Buktinya ayat yang dikatakan ayat yang 11, 12, bahkan yang dikatakan 12 ya. Saya akan bacakan. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Artinya bahwa
dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, dalam pelayanan Yesus akan banyak orang melawan, menantang. Jadi Yesus bilang, ingat ya, kamu tuh siapa? Identitasmu adalah kamu seorang pelayan dan kamu memang harus menderita, gitu loh kata Tuhan Yesus. Jadi mengevaluasi pelayanannya Yohanes, lalu mengingatkan kembali kamu siapa. Kamu memang tugasnya untuk menderita, gitu loh. Jadi keraguannya Yohanes Pembaptis diatasi dengan Yesus bilang, ya, memang kerajaan Allah akan ditentang banyak orang. Bahwa kebenaran akan ditentang banyak orang. Jika engkau menderita, ya sudah, kamu harus hadapi itu. Ingat tugasmu memang kamu harus menderita, menyampaikan kebenaran. Walaupun menderita, kamu harus mencatat menjadi kebenaran. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kunci jawaban yang terlalu kayak idealis bilang, bagaimana cara mengatasi keraguan? Oh, lalu kita bilang, mengatasi keraguan harus banyak yang kita menyenangkan pikiran. Enggak. Mengatasi keraguan adalah bahwa sadar bahwa kita harus memang menderita. Kalau Bapak Ibu sekalian mengalami paradoks dalam hidup ini, sakit-sakit seperti saya misalnya gini ya. Saya sakit jantung misalnya, kolesterol. Saya sebagai pelayan saya bisa protes loh. Saya bisa aja punya hak protes. Tuhan, saya udah melayani Tuhan loh. Saya setia loh baca kitab. Saya setia loh mempelajari Alkitab. Kenapa saya sakit? Nah, kalau saya memprotes gitu, Tuhan Yesus ingatkan saya gimana? Ngomongnya gimana? Her, memang kamu harus menderita. Setelah itu, oh iya ya, saya harus menderita. Tidak perlu lagi saya protes, untuk apa lagi saya tanya. Jadi keraguan kita bisa dihapus dengan mengingat bahwa kita memang dipanggil loh, untuk menghadapi kesulitan hidup kita. Jadi jangan jadi orang Kristen yang manja, jangan menjadi orang Kristen yang terlalu cengeng. Bahasa apa? Nah, ini kasar loh bahasanya, keras nih. Coba ayat di 15 bilang apa? Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Bahkan saya ulangi lagi ya, Yohanes Pembaptis itu diingatkan identitasnya ayat yang 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan orang perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ya memang secara dalam dunia waktu kamu jadi pelayan, kamu memang nabi yang di antara semua nabi yang terbesar. Karena kamu nabi yang terakhir di PL dan nabi yang pertama dalam PB. Sudah terakhir lagi, nggak ada lagi. Kamu nabi terakhir gitu. Memang kamu besar pelayananmu, tapi kalau tidak, karena kamu ragu, kata Tuhan Yesus, kamu terkecil. Jadi mengingatkan bahwa kamu memang harus jadi kecil, memang kamu harus menderita. Nah, Bapak sekalian, saya tidak mau berpanjang-panjang lebar. Siapa yang punya telinga, dengarkanlah, dikatakan. Kita memang bisa ragu. Yohanes Pembaptis seorang tokoh besar bisa ragu. Iya, bisa ragu. Ragu karena dia menghadapi paradoks. Dia menjadi pelayan, tapi kok di penjara. Kapan nih saya dibebaskan? Kapan nih saya akan musuh-musuh Tuhan akan dihancurkan? Kapan nih? Yesus ingatkan bahwa kamu ditugaskan bukan untuk menantikan penghakiman akhir. Engkau ditugaskan untuk menyampaikan jalan keselamatan atau membuka jalan bagi juru selamat. Jadi Yesus mengingatkan Yohanes Pembaptis, ingat ya, kamu tugasnya ini. Kamu siapa? Itu aja. Nah, Bapak sekalian, jangan menuntut banyak hal terhadap Tuhan, karena tugas kita tuh memang tidak harus mendapatkan kemewahan. Tidak harus mendapatkan semua kenyamanan. Tidak. Tugas kita adalah menjadi hamba Tuhan, menjadi orang Kristen yang siap untuk dihina, dicerca, menderita, dan sebagainya. Jadi nggak perlu lagi protes atau lagi ragu dengan hal itu. Ingat, memang itu tugas kita. Bapak sekalian, saya teringat dengan berita-berita yang sekarang ya. Banyak orang Kristen itu berusaha dengan cara yang bagi saya cara yang dibungkus dengan kegiatan rohani, seakan-akan dengan kegiatan rohani itu bisa membuat hati Tuhan tuh kayak tersentuh sehingga membuat kita kayak apa sih Tuhan akan tolong saya. Saya tidak menghakimi orang mereka, saya tidak berusaha tidak mau judge mereka. Tapi gini, seringkali kita melakukan doa, baca kitab, ke gereja, kan untuk supaya saya bisa mendapatkan berkat, supaya hidup saya lebih nyaman, hidup saya lebih lancar, dan sebagainya. Itu kan permintaan kita. Bapak sekalian, bagi saya, itu tindakan yang sebenarnya itu sedang menyogok Tuhan. Seakan-akan bahwa ketika saya berdoa, saya baca kitab, saya ibadah, supaya Tuhan itu mengasihi saya. Supaya Tuhan tergerak hatinya untuk memberkati saya. Kok kita salah memahami Tuhan ya? Tuhan kita tuh enggak gitu. Tuhan kita sejak awal sudah memberikan semuanya kepada kita, kasih-Nya. Jadi ketika ada masalah apapun,
Ingat saudara, kita dipanggil memang untuk menghadapi hidup ini. Bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita. Jadi nggak usah takut lagi Bapak sekalian. Keraguan muncul, itu karena kadang-kadang kita tidak bisa menghadapi paradoks hidup ini. Maka kita diajarkan untuk ingat sadar siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Memang itu tugas kita. Kita harus percaya Yesus. Kepercayaan kita dipegang oleh Tuhan. Keraguan kita akan diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Pada saat kita ragu, pada saat kita lemah, datang kepada Tuhan Yesus. Karena pribadi yang tepat, yang mengerti bagaimana kita bisa menghadapi penderitaan itu, menghadapi keraguan itu. Yesus akan menguatkan kita. Yesus akan ingatkan kita siapa kita, apa tugas kita. Lalu sekalian, apakah kita siap menghadapi paradoks hidup kita hari ini dan seterusnya? Paradoks akan kita hadapi terus-menerus sampai kita dijemput oleh Yesus. Jadi jangan pernah menganggap bahwa hidup Kristen itu semua berjalan khas baik. Nah, kita harus menghadapi penderitaan karena memang kita harus menghadapi itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di Prapaskah ini Bapak sekalian. Ingat, paradoks terbesar adalah Yesus Kristus sendiri. Paradoks terbesar adalah Yesus Kristus sendiri. Maka kita juga harus meneladani Kristus. Bagaimana kita juga harus menderita. Dia menyampaikan kerajaan Allah, tapi dia menderita. Kita ingin masuk kerajaan Allah, tapi harus menderita. Itu memang harus kita hadapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur pagi hari ini kami belajar bagaimana seorang tokoh yang besar, Yohanes Pembaptis, yang awalnya dia percaya, dia tahu siapa yang dilayani dan apa yang dilakukan. Tapi ketika dia menghadapi satu paradoks hidupnya, bahwa dia harus dipenjara dan dia masih menantikan penghakiman akhir, sehingga dia mulai ragu, apakah engkau yang diutus? Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kami bahwa kami memang harus menghadapi paradoks dalam hidup ini. Bahwa kami sebagai orang Kristen, hidup kami tidak serta-merta itu pasti diberkati oleh Tuhan. Tidak serta-merta bahwa kami bebas dari penyakit, kami bebas dari masalah. Justru sebagai orang Kristen yang sejati, kami siap untuk menghadapi paradoks ini, bahwa kami siap menderita, bahwa kami harus menjadi orang-orang Kristen yang siap dihina, ditentang oleh ketidakbenaran dunia ini. Karena itulah kami dipanggil, karena itulah kami dipilih, karena itulah kami ditempatkan dalam dunia ini. Jadi Tuhan, biarlah ketika kami ada keraguan, karena paradoks ini, kami diingatkan kembali bahwa memang kami harus hadapi itu. Dan memang bahwa kami orang Kristen akan seperti domba di tengah-tengah serigala yang akan siap diterkam. Namun Yesus akan bersama dengan kami, bahwa Engkau terus akan menguatkan kami. Terima kasih Bapak, kami belajar biar menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen yang manja, menjadi orang Kristen yang hanya melakukan aktivitas hanya karena untuk supaya kami mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Biar kami menjadi orang Kristen yang semakin dewasa, yang semakin sadar siapa diri kami dan apa yang harus kami lakukan dalam dunia ini. Kadang-kadang kami tidak bisa menghadapi paradoks ini sehingga kami ragu. Kadang-kadang kami tidak bisa menghadapi paradoks ini kan sehingga membuat kami mulai mundur. Tapi Tuhan kuatkan kami ya Tuhan. Bahkan menyertai kami. Berkati jemaat misi Aletheia dari sekolah minggu, pemuda hingga jemaat Tuhan hingga lansia. Kami belajar untuk sungguh percaya walaupun kami akan menghadapi banyak paradoks dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pak Bondan yang berulang tahun hari ini. Berkati Pak Bondan dalam pekerjaannya, kesehatan, terutama imannya, supaya Pak Bondan bisa kembali bersama dengan kami, beribadah bersama-sama, bersyukur bersama-sama, bersekutu bersama-sama, sehingga Pak Bondan juga boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapak, untuk semua jemaat Tuhan dan pekerjaan mereka, dan kesehatan mereka, mungkin saat ini sedang menderita, mungkin sedang masalah dalam pekerjaan. Ajar kami untuk bisa menghadapi semua itu dengan terang firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kami, dan kami harus menghadapi itu supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami serahkan untuk
ibadah yang lain yang sedang berlanjut akan berlangsung, Tuhan juga sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan akan kita bawa ke depan dan kita masukkan di kotak. Ada 2 kotak, yang satu untuk operasional, yang satu lagi untuk penginjilan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, saya bacakan firman Tuhan yang melandasi persembahan kita. Terambil di dalam Lukas 21 ayat yang 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kita akan mulai mengumpulkan persembahan dari Pak Hadi ke belakang dan seterusnya. Mari Pak Hadi. Aku ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Dan aku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Biar aku ragu lagi untuk mengikutmu, Yesus. Biar aku ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Dan aku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, rindu semua orang mengenalmu. Semua orang mengenalmu. Orang yang percaya padamu.
Mari kita bawa di dalam doa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena Tuhan memperkenankan kami di pagi hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan, kami peroleh dari berkat Tuhan yang kami sudah menikmatinya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dikelola dengan sebaiknya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, jemaat semua mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Bondan. Nggak tahu di mana dia berada hari ini. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada pengakuan iman rasuli dan seterusnya. Pengumuman untuk kita semua Bapak Ibu, di bulan April itu ada beberapa kegiatan ibadah. Ya. Pertama, untuk awal bulan April, perjamuan kudusnya itu dipindahkan ke Jumat Agung. Ya. Kemudian di tanggal 10 itu ada seminar. Nah itu dia. Nah Bapak Ibu, saya tuh kan sering ikutin sekarang ini bagaimana teknik bermain bass, bagaimana teknik bermain gitar, dan macam-macam lah. Ya pada malam nggak bisa tidur, itu aja tontonannya. Nah dia mengatakan begini, tolong link ini atau tolong Bapak Ibu subscribe lalu kemudian bagi-bagikan. Jadi Bapak Ibu ini tugas kita. Ini bagian dari penginjilan itu sendiri. Bagi-bagikan ini kepada ya teman-teman atau saudara-saudara atau Bapak Ibu semua kenalan-kenalan, bagikan link ini ya supaya mereka bisa bergabung sama kita mendengarkan Pak Bruri Eko Saputra itu menyampaikan tema dosa dan salib. Kemudian di tanggal 14 ya Pak Agus, 14 itu ada ibadah Kamis Putih. Pak Agus yang akan menyampaikan firman Tuhan dan tempatnya ibadahnya di sini. Kemudian Jumat Agungnya tanggal 15, ibadah di sini juga. Kemudian ini enggak biasa. Biasanya Sabtu pagi itu ada doa pagi. Tapi saya rubah itu menjadi ibadah, semi ibadah Sabtu sunyi, dan semua jemaat di sini hendaknya ikut itu. Nanti Pak Vicky yang menyampaikan firman Tuhan. Itu tapi di rumah, itu pakai Zoom ya. Online. Lalu kemudian tanggal Paskahnya itu kita beribadah di sini. Bapak Ibu tolong bantu di dalam doa. Ya, tolong bantu di dalam doa karena semua program dan rencana pelayanan tanpa kita berdoa bersama-sama tidak akan mungkin. Ya, saya ikutin sebuah seminar apologetik, katanya apologetika itu kalau tidak didoakan banyak daripada bicara tentang apologetika, maka tidak ada akibatnya yang besar. Jadi tolong doakan ini ya. Oh, lalu Bapak Ibu tanya, banyak sekali ibadahnya. Ya, setahun sekali. Tidak tiap minggu ibadah seperti itu. Ya, saya kira itu saja pengumuman. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Nanti lebih jelasnya bisa hubungi sekretariat atau sekretariat nanti akan memberikan pemberitaan-pemberitahuan itu kepada kita semua. Mari bersama dengan semua orang percaya kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat.
Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran kepada Allah Tritunggal kita, doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke tempatmu masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Yang percaya katakan, Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat teduh sejenak.